Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Halo Sobat FTI, perkenalkan saya Febrianti Nurul Hidayah ST MSc yang merupakan dosen Prodi Rekayasa Tekstil Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Saat ini saya sedang menjabat sebagai Kepala Lab Desain Produk Tekstil. Nah, hari ini saya akan share nih beberapa hal mengenai tekstil, khususnya tekstil dalam kehidupan sehari-hari di balik produk-produk konsumen. Untuk subtopiknya adalah Chill in Style, solusi pakaian di kala cuaca panas. Nah, untuk mengenai tekstil, mungkin teman-teman semua tahu ya, tekstil, kalau berpikiran tentang tekstil, taunya mungkin tentang sandang saja, pakaian, mungkin hijab, kerudung, atau baju, celana, rok, atau sepatu. Nah, sebenarnya tekstil tidak hanya sekedar itu loh. Tekstil itu ada yang namanya tekstil medis, kemudian juga ada yang namanya tekstil atau tekstil kesehatan tadi ya. Ada juga tekstil otomotif, ada juga yang disebut geotekstil. Saya kasih contohnya, misalnya tekstil medis, mudahnya masker yang teman-teman pakai, atau disanitasi, popok, dan pembalut, atau yang lain lagi benang operasi sampai dengan misalnya paru-paru atau jantung buatan. Sedangkan untuk tekstil otomotif, mungkin teman-teman tahu ya, dashboard di mobil itu sebenarnya terbuat dari tekstil loh. Kalau di tekstil namanya komposit. Selain dashboard mobil atau mungkin motor atau bahkan sepeda ringan, bahkan di industri pesawat terbang, tekstil itu 90% dari badan pesawat terbang. Yang tadi saya sebutkan namanya komposit. Nah, sedangkan di geotekstil mungkin teman-teman sudah tahu kalau misalnya lihat atau lewat tol yang baru, itu di pinggir-pinggir bukitnya itu ada kain atau jaring-jaring. Nah, itu termasuk geotekstil juga. Atau di jalan-jalan, nah kalau jalan-jalan yang baru tuh biasanya ada geotekstil sebelum pembuatan jalan untuk memfiltrasi bagian-bagian tanah supaya tidak ambles. Itu contoh produk-produk tekstil di sekitar kita. Jadi, jangan berpikiran lagi kalau tekstil itu hanya sekedar sandang. Nah, sekarang kita akan ke topik utama pada hari ini, yaitu Chill in Style. Yaitu bagaimana sih kita supaya tidak gerah gitu ya. Apalagi kaitannya dengan tekstil di cuaca yang panas ini. Teman-teman pasti tahu nih, sering cek-cek aplikasi di HP-nya. Kalau sekarang itu suhu atau temperatur belakangan ini atau pekan-pekan inilah itu sampai 36-37 derajat Celcius, khususnya di Jogja ya. Kalau saya cek di internet atau di aplikasi HP, sinar ultraviolet yang ada di Jogja itu sampai 11 atau bahkan 12 sangat tinggi. Jadi kita akan sama-sama mengupas bagaimana sih supaya kita tetap nyaman, apalagi kaitannya dengan tekstil. Apa sih pakaian yang harus kita gunakan sehari-hari supaya tidak terlalu panas ya ketika beraktivitas. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu bagaimana kita memilih dari pakaiannya, baik itu serat maupun warnanya. Nah, serat yang digunakan untuk berpakaian, mungkin teman-teman bisa memilih beberapa di antaranya yang kita akan bahas, yaitu serat alami dan serat sintetis. Untuk serat alami sendiri, kita bisa pilih nih, ada beberapa jenis yang mungkin orang awam atau kita sebagai teman-teman yang umum tidak terlalu ke tekstil, itu bisa tahu nih serat yang akan dipakai. Biasanya itu serat katun ya, kalau teman-teman tahu katun itu terbuat dari serat kapas. Kemudian yang lebih umum lagi mungkin namanya linen. Nah, linen itu terbuat dari rami. Nah, dua serat ini cepat menyerap keringat dan dingin ya. Jadi teman-teman bisa gunakan kedua jenis serat tersebut. Atau serat yang lain lagi yaitu namanya serat bambu. Nah, ini juga lagi populer nih karena diklaim bisa tahan antibakteri namanya. Nah, kalau teman-teman punya serat pakaian dari serat bambu itu juga bisa plus-plus, selain menyerap keringat, kemudian dingin begitu ya dipakai, juga antibakteri. Nah, yang terakhir dari serat alam namanya serat regenerasi selulosa. Mungkin teman-teman bertanya ya, apa sih serat regenerasi selulosa? Mungkin bahasa komersialnya yang mungkin kalian tahu adalah rayon. Selain itu ada lyocell sama modal.
Nah, jenis-jenis serat ini kalian bisa pakai nih. Kenapa? Karena serat ini terbuat dari kayu atau tanaman ya, kemudian diregenerasi, kemudian nyaman dipakai dingin, kemudian kalau cuaca panas itu bisa dipakai dengan nyaman begitu ya. Kemudian teman-teman mungkin bertanya ya, tadi selain serat alam kan katanya ada serat sintetis, bisa nggak sih serat sintetis dibuat untuk pakaian yang tahan terhadap cuaca panas? Nah, serat sintetis kalau banyak di pasaran contohnya adalah serat polyester. Bisa sih, tapi pada umumnya serat sintetis itu dasarnya adalah tidak menyerap keringat. Tapi bisa juga dapat menyerap keringat atau dingin ya, dengan catatan ada 3 hal. Yang pertama, penggunaan serat yang berpori. Jadi biasanya produsen-produsen serat polyester atau pakaian yang terbuat polyester sudah menggunakan teknologi ini supaya penggunaan seratnya itu yang berpori untuk pakaian-pakaian tertentu. Kemudian yang kedua adalah teknologi pengatur suhu atau moisture management. Jadi si pakaiannya itu, si produsen sudah mengatur sedemikian rupa supaya pakaiannya itu cepat menyerap panas tubuh kita dan mengeluarkannya. Atau yang terakhir disebut moisture wicking. Jadi moisture wicking ini biasanya digunakan untuk baju-baju olahraga. Jadi dia cepat menyerap keringat dan mengeluarkannya. Jadi bisa tidak lengket di pakaian begitu ya. Jadi ketika cuaca panas kita pakai baju itu berkeringat, dia cepat menyerap dan cepat mengeluarkannya. Nah, untuk serat campuran bisa saja karena kebanyakan pakaian yang kita punya itu sebenarnya serat campuran. Jarang sekali yang 100% misalnya katun atau 100% polyester karena mungkin dari segi biaya dan lain-lain. Dan lebih populernya biasanya campuran antara serat katun atau tadi ya yang terbuat dari kapas dan juga serat sintetik biasanya polyester. Jadi campuran katun polyester. Atau bisa juga disebut tetron cotton ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ke pasar itu disebutnya TC, tetron cotton. Dan bisa kalau bahasa di ilmiahnya itu polyester cotton begitu ya. Nah, campuran itu selain cotton dan polyester ada juga rayon polyester. Nah, itu juga bisa nih teman-teman. Jadi dari dua serat tersebut adalah kombinasi yang baik. Kenapa? Karena serat sintetis itu tahan terhadap segala sesuatu ya, misalnya cuaca, kemudian zat kimia dan lain-lain, sedangkan serat alami itu sifat dasarnya adalah menyerap. Jadi kalau kita gabungan keduanya, itu tahan bentuknya, kemudian juga bisa menyerap keringat. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai jenis serat ya yang kita pakai sebagai pakaian. Kalau misalnya warna bagaimana ya? Nah, kalau warna kita bisa pilih nih yang terang-terang atau yang cerah-cerah. Kenapa sih harus pakai yang warna terang dan warna cerah? Ada 3 hal yang akan kita bahas kenapa kita harus pilih warna yang cerah ya. Warna cerah dan terang itu bisa warna misalnya putih, kuning, atau bahasa kekiniannya mungkin warna yang nude atau warna yang soft, itu bisa digunakan atau diklaim sebagai warna yang cerah atau terang. Nah, tadi 3 hal yang tadi kenapa kita harus pilih warna yang cerah? Karena yang pertama adalah warna cerah itu reflektivitasnya tinggi. Artinya warna yang cerah itu bisa memantulkan gitu ya. Jadi kalau kita terkena cahaya matahari, itu kita tidak menyerap cahaya matahari tersebut, tapi dipantulkan sehingga tidak terasa panas, malah terasa sejuk begitu. Jadi pilihlah warna yang terang. Yang kedua adalah perlindungan UV. Seperti tadi yang saya sebutkan, kalau pakaian cerah itu memantul gitu ya terhadap UV. Sedangkan warna yang gelap itu lebih menyerap. Jadi kalau kalian rasakan ya, kalau kalian pakai baju hitam atau biru yang gelap atau hijau yang gelap, kemudian kalian berjemur, bajunya akan terasa panas dan di kulit kita juga panas. Nah, selain tadi ya pakaian yang cerah itu melindungi dari UV, kulit kita juga terlindungi dari UV. Kemudian yang ketiga adalah tentunya kenyamanan ya. Setelah tadi kita pilih yang cerah, selain perlindungan terhadap UV, kemudian reflektivitasnya tinggi, ternyata tentunya juga nyaman dipakai. Nah, selain jenis serat, kemudian warnanya, hal apa lagi yang dibutuhkan untuk memilih pakaian di musim atau di cuaca yang panas? Ya, betul. Yaitu yang terakhir, pilihlah pakaian yang longgar. Jadi kalau kita selain warnanya tadi yang cerah, kemudian pakaiannya boleh serat alam, serat buatan atau dari campuran, kita juga memakai pakaian yang longgar. Kalau kita pakaian yang sempit, kemudian tadi sudah seratnya dipilih, warna yang dipilih sudah bagus, tapi pakaian yang sempit tentu juga kita akan merasa panas atau gerah.
Nah, itu tadi ya yang saya jelaskan mengenai tips chill in style. Jadi teman-teman silahkan bisa simak kembali video ini di podcast FTI UII dengan segmen Teh Talk atau Teknik Talk. Jangan lupa juga subscribe dari FTI UII. Kalau teman-teman mau tahu tentang Prodi Rekayasa Tekstil, silahkan bisa simak atau subscribe juga atau follow di beberapa media sosial Prodi Rekayasa Tekstil. Ada YouTube, Instagram, Facebook, kemudian juga ada TikToknya di @rekatex.dui. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.